Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini, channel belajar bersama, kita akan belajar bersama, cerdas bersama. Di video pembelajaran pertama ini, saya akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Semoga teman-teman semua dapat mudah mengerti dan paham apa yang saya maksud. So, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman semua supaya dapat bermanfaat juga untuk teman-teman ya. Kita langsung aja ke belajar bersama, cerdas bersama. Pancasila ini dirumuskan oleh BPUPKI ya teman-teman dalam sidang resmi pertamanya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang tentunya membahas tentang dasar negara kita. Nah, mari kita sekilas membahas BPUPKI ya. BPUPKI atau kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang sering kita sebut Dokuritsu Chunbi Kosokai ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 ya teman-teman. Nah, pada saat itu BPUPKI terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang loh. Nah, pada saat itu juga BPUPKI diketuai oleh Bapak Rajiman Wedioningrat dan diwakili oleh Bapak Ichi Bangase Yoshio yang merupakan orang Jepang dan juga diwakili oleh Bapak R.P. Suroso. Pada saat itu, terdapat 3 tokoh yang mengajukan usulannya mengenai dasar negara kita nih teman-teman. Nah, tokoh yang pertama yakni Bapak Muhammad Yamin yang mengajukan usulan pertamanya yang secara lisan ya teman-teman pada tanggal 29 Mei 1945. Menurut beliau, rumusan dasar negara Republik Indonesia itu terdiri dari 5 hal, yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Namun, saat secara tertulis, beliau mengajukan rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tokoh yang kedua yakni Bapak Profesor Dr. Mr. Supomo yang mengemukakan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945 nih teman-teman. Nah, beliau mengemukakan 5 asas tentang dasar negara, yakni 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima, keadilan sosial. Nah, tokoh yang terakhir atau tokoh yang ketiga ini yaitu Bapak Insinyur Soekarno nih teman-teman. Beliau menyampaikan rumusannya pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai dasar negara kita yang kemudian diberi nama Pancasila. Itulah sebabnya kenapa pada tanggal 1 Juni disebut sebagai hari lahir Pancasila. Karena pada saat itu beliau menyampaikan rumusannya dan diberi nama Pancasila. Pada saat itu Pancasila itu berisi 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada saat itu Bapak Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut diperas menjadi trisila nih teman-teman. Trisila atau 3 sila ini berisi 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan. Nah, dari trisila ini diperas lagi menjadi ekasila nih teman-teman. Jadi dari Pancasila yang kelima sila itu diperas menjadi trisila dan diperas lagi menjadi ekasila yaitu gotong royong. Pada saat itu ternyata sidang BPUPKI ini belum mencapai kata sepakat nih teman-teman. Maka dari itu dibentuklah Panitia 9 yang pada saat itu bertugas untuk menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara kita. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno yang anggotanya saya rangkum ya teman-teman biar teman-teman semua mudah memahami, yaitu H. Ayam, A. Soak,
H-nya yaitu Bapak Hatta, Y-nya Yamin, A-nya A.A. Marimis, A.A.nya Agus Salim dan Abi Kusno, So-nya Subarjo, W-nya Wahid Hasim, dan K-nya Kahar Muzakir. Nah, ini ada informasi tambahan nih teman-teman. Pada saat itu, panitia 9 yang beranggotakan 9 orang ini mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno teman-teman. Tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pada saat rapat itu, yang tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 menetapkan hasil sidangnya nih teman-teman, yang di dalamnya sudah mencangkup rumusan hukum dasar serta rumusan dasar negara. Yang pada saat itu, hasil dari rumusan hukum dasar dinamai oleh Muhammad Yamin dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, isi dari Piagam Jakarta ini terdapat rumusan dasar negara kita, teman-teman. Nah, yang berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada saat itu, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta memprakarsai perubahan sila yang pertama, karena pada saat itu menerima rasa keberatan dari utusan yang berasal dari Indonesia Timur ya teman-teman. Nah, jadi si sila pertama ini dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah semuanya matang, setelah semuanya jadi nih teman-teman, Pancasila ini pada tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi disahkan menjadi dasar negara kita oleh PPKI ya teman-teman, oleh PPKI bukan BPU PKI. Oke teman-teman, sampai di sini dulu belajar bersamanya. Semoga kalian paham dan mengerti. Yang paling penting semoga ini bermanfaat ya teman-teman. So, jangan lupa di subscribe agar kita bisa belajar bersama lagi, di share ke teman-teman agar ini bisa bermanfaat lebih banyak lagi, di like juga, dan untuk kritik dan sarannya jangan lupa ditulis di kolom komentar. So, see you next video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.